Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Longsor sepanjang 100 meter memutus akses warga di Jalan Poros Desa Ulusada, Kabupaten Pindrang. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah gudang biskuit di Kota Makassar. Puluhan mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tukang beca di Parepare adu goes untuk jadi yang tercepat. Belasan unit perangkat radio yang menggunakan frekuensi ilegal dimusnahkan oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar. Pemusnahan dilakukan lantaran membahayakan keselamatan penerbangan sipil. Belasan perangkat radio ilegal ini merupakan hasil sitaan dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, mulai dari handy-talkie, perangkat repeater penguat sinyal radio, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Pemusnahan 18 perangkat hasil sitaan ini dilakukan dengan 3 metode, yakni dengan proses penghancuran fisik menggunakan martil, penggilasan menggunakan mobil berat, setelah itu pembakaran barang sitaan. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Kamis pagi. Operasi penertiban jalur komunikasi radio dilakukan karena siaran radio ilegal ini kerap mengganggu komunikasi pemandu bandara dengan pesawat yang akan terbang maupun mendarat di bandara. Kegiatan ini adalah hasil rekapan kegiatan penertiban di 2023 sampai 2024. Sebanyak 18 unit perangkat alat telekomunikasi yang hasil pengamatan, hasil monitoring kita dan telah kita lakukan pendalaman. Dampaknya akan terjadi gangguan di frekuensi kalau tidak sesuai dengan parameter teknis. Yang paling parah itu yang sering kita hadapi adalah kembali di bandara. Nah ini yang jadi bahaya kalau misalnya frekuensi menara pemantau dari pengawas dari bandara itu sendiri, ATC, Air Traffic Control, ke pilot ini terganggu, ini bisa membuat pesawat di atas kesasar bahkan jatuh. Ini yang jadi bahaya, bisa mengakibatkan korban jiwa yang akan berdampak pidana. Selain penyitaan, tim Balai Monitoring di setiap daerah rutin melakukan pemeriksaan jalur radio komunikasi agar pemanfaatan frekuensi radio tidak membahayakan jalur komunikasi lainnya. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Niat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, pertandingan sepak bola justru berujung ricuh. Dua kelompok supporter terpancing emosi saat salah satu pemain adu mulut dengan wasit. Pertandingan sepak bola antar kesebelasan yang harusnya seru malah berubah menjadi ricuh. Kelompok supporter dari dua klub bertanding berlarian masuk ke dalam lapangan dan langsung saling serang. Laga pertandingan sepak bola dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pun jadi buyar dan rekaman videonya menghebohkan masyarakat. Petugas terpaksa melepas sejumlah tembakan peringatan ke udara untuk melerai massa yang kian beringas. Petugas gabungan TNI Polri dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan segera menggelar pertemuan dan kedua pihak sepakat untuk berdamai. Karena dengan massa yang begitu banyak, kami tidak tahu yang mana kubunya yang mana, akhirnya salah satu anggota melaksanakan tembakan peringatan untuk memecah konsentrasi masyarakat. Kami akan diskusikan kembali, mudah-mudahan ada jalan dengan adanya insiden kemarin, kita akan lanjut ataukah tidak, itu pun dari kesepakatan dan musyawarah besok akan kami bicarakan. Kericuhan bermula saat salah satu pemain adu mulut dengan wasit. Hal ini memicu emosi supporter kedua kesebelasan yang langsung masuk ke lapangan dan saling serang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang.
Puluhan siswa sekolah dasar negeri di Kepulauan Kabupaten Pangkep terlantar tak bisa belajar lantaran sang guru mangkir selama 3 bulan. Dinas Pendidikan Pangkep akan berikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran. Kenapa tidak sekolah? Tidak ada guru. Berapa bulan tidak sekolah? 3 bulan. Anak-anak yang seharusnya sedang belajar terlihat hanya bermain di jam pelajaran sekolah, bukan sedang bolos, melainkan memang tidak ada tenaga pengajar yang hadir di sekolah. Bahkan ketidakhadiran para guru di sekolah sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu pula, para murid Sekolah Dasar Negeri 26 Sapinggang di Desa Tampang, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep ini hanya menghabiskan waktu sekolahnya dengan bermain. Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, SD Negeri 26 Sapinggang memiliki 65 murid dengan 4 orang tenaga pendidik, terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 honorer, dan 1 orang berstatus sebagai P3K. Meski sudah berjalan 3 bulan, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep mengaku belum menerima laporan dari pihak pengawas terkait ketidakhadiran tenaga pengajar di SD Negeri 26 Sapinggang. Pengawas ini tidak pernah ada laporan terkait ini, memang pada saat seperti apa? Sampai saat ini saya belum ada laporan terkait dengan hal tersebut. Jadi insya Allah seperti yang kami sampaikan, tindak lanjutnya kami akan memanggil pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru terkait dengan laporan yang kami dapatkan. Insya Allah kami tindak tegas terkait dengan hal tersebut. Saya rasa sudah beberapa kali kami sudah laksanakan terkait dengan itu. Ada yang kita sudah tindak lanjuti terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Tentunya evaluasi kinerja para guru dan kepala sekolah yang ada di pulau terluar Kabupaten Pangkep perlu dilakukan agar generasi muda bangsa bisa mendapatkan haknya mendapat pendidikan yang layak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kompetisi balap sepeda atau balap motor jelas udah biasa. Nah, gimana kalau balap becak? Ada yang seru nih di Parepare. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tukang beca adu goes berlomba jadi paling cepat sampai di finish. Kalau biasanya berebut penumpang, kali ini berbeda. Para tukang beca ini sedang adu ketangkasan mengayuh beca. Dengan beca andalannya yang sudah dihias dengan pita merah putih, puluhan tukang beca di Parepare ini berlomba menjadi yang tercepat untuk sampai di garis finish. Perlombaan yang digelar di Taman Mati Rotasie Kota Parepare ini memang sengaja digelar untuk memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. Tak hanya itu, perlombaan ini juga digelar sebagai cara untuk melestarikan beca agar tidak punah. Total peserta kita berhasil kumpulkan sekitar 25 orang. Rata-rata mereka tukang becak ya? Rata-rata tukang becak. Jadi kita ini ingin menghidupkan kembali, di mana kita lihat sekarang tukang-tukang becak ini sudah berkurang. Jadi dengan adanya acara ini, semoga kita dapat mengumpulkan kembali para tukang becak. Lomba balap beca sudah kali kedua digelar di Parepare. Panitia menyiapkan hadiah jutaan rupiah dan sembako untuk pemenang lomba balap beca. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.